Baik, kita akan memasuki tahapan pemaparan visi, misi, dan program kerja dari masing-masing pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Magelang tahun 2024. Aturan dan ketentuan durasi waktu penyampaian visi, misi, dan program kerja masing-masing paslon adalah 3 menit. Kami persilahkan kedua paslon untuk ke podium masing-masing. Silakan untuk dapat menuju ke podium. Baik. Untuk selanjutnya, langsung saja kami persilahkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Magelang nomor urut 1, Bapak Dr. Haji Muhammad Nur Aziz, spesialis penyakit dalam, dan Bapak Dr. Andus Kiai Haji Emansyur, magister agama, untuk menyampaikan visi misi dan program kerja. Waktunya 3 menit, terhitung sejak berbicara. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, rahayu, berkah dalam salam. Bapak Ibu yang kami hormati dan seluruh masyarakat Kota Magelang yang menyaksikan debat pada malam hari ini yang kami cintai, akan kami sampaikan beberapa kondisi sebelum dan sesudah kami menjabat. Pertama dari sisi pemberdayaan, belum ada program rodanya Mas Bagio. Kami akan tingkatkan menjadi rodanya Mas Bagio Plus, yaitu 50 juta per tahun per RT. Kedua, di sisi kesehatan dengan program jemput sakit antar sehat telah berhasil meningkatkan layanan kesehatan masyarakat secara paripurna dengan capaian UHC 100%. Ketiga, dari sisi pencapaian pembangunan, alhamdulillah telah terjadi peningkatan capaian indikator makro, yaitu pertumbuhan ekonomi meningkat dari 3,2% menjadi 5,77% di tahun 2023. Penurunan kemiskinan dari 7,75% menurun menjadi 5,94% di tahun 2024. Penurunan pengangguran dari 8,73% turun menjadi 4,4% di tahun 2024. Keempat, dari sisi layanan publik telah dibangun mal pelayanan publik dan pada tahun 2022, alhamdulillah tahun 2023 mendapatkan predikat kepatuhan publik nomor 1 se-Indonesia. Beberapa investor baik kelas nasional maupun internasional setelah masuk. Kelima, dari segi pelayanan pemerintah, alhamdulillah kami telah berhasil menuntaskan pembangunan kantor Balai Kota dengan ditandatangani MOU oleh beberapa pihak, sehingga gedung kantor Balai Kota akan dibangun mulai tahun 2025. Selama masa kepemimpinan kami telah membawa Kota Magelang ke arah yang lebih maju, sehat, dan bahagia. Sekarang kami akan lanjutkan dengan visi baru, yaitu Magelang Kota Modern, Berdaya, dan Sejahtera. Dengan misi meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing. 2, meningkatkan kemudian ekonomi, mewujudkan tata kelola pemerintahan bersih dan berbasis teknologi, dan mewujudkan kota modern yang berwawasan lingkungan. Para bapak, para ibu yang sungguh saya cintai dan saya hormati, saya banggakan. Insya Allah untuk mencapai visi dan misi tersebut, maka kami berdua mengusung 7 program unggulan, yakni yang pertama programis, yang kedua rodanya Mas Bagia, yang ketiga jemput sakit antar sehat, yang keempat Magelang Pintar, kelima Magelang Kota Modern, keenam Magelang Smart City, dan ketujuh Magelang Cantik. Insya Allah dengan program unggulan ini dengan penuh semangat kami berdua dan dukungan para bapak ibu akan sukses dan jaya. Pak Mandor sedang naik motor, motornya laju di jalan raya. Semangat kita sebagai kendor, pastikan Kota Magelang semakin jaya. Waktunya habis, terima kasih. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Magelang nomor urut 2, Bapak Damar Prasetyono dan Bapak Dr. Sri Harso, magister kesehatan, spesialis syaraf, untuk menyampaikan visi misi dan program kerjanya. Waktu 3 menit terhitung sejak berbicara. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah dalam, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam damai dan salam sejahtera untuk kita semua, hadirin dan masyarakat Kota Magelang yang kami cintai dan kami banggakan. Kami pasangan Damai Damar Siharso mempunyai visi Magelang sebagai kota perdagangan dan jasa yang harmonis, yang humanis, nyaman, dan berkelanjutan.
Kebijakan pasangan damai yang tertuang dalam visi misi sejalan dengan arah kebijakan tahap pertama RPJPN 2025-2029, yaitu penguatan transformasi. Dengan transformasi, Kota Magelang mampu berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Untuk menjadi kota modern, tampilan fisik Kota Magelang ditata kembali agar menjadi lebih indah dan menarik. Fasilitas pelayanan kesehatan, pendidikan ditingkatkan kualitasnya agar mampu memberikan pelayanan yang lebih baik. Kebutuhan dasar masyarakat dioptimalkan pemenuhannya. Ciri kota modern antara lain adalah keberadaan fasilitas kota yang inklusif, dukungan infrastruktur yang memadai, hunian layak huni, kota sebagai pusat inovasi, kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, sistem informasi yang terintegrasi. Di sisi lain, kearifan budaya lokal tetap dipertahankan. Keberlanjutan pembangunan ditempuh melalui pelestarian lingkungan. Dalam kota modern, masyarakat selalu dilibatkan dalam pembangunan termasuk Gen Z. Wilayah yang kondusif menjadikan kunci keberhasilan proses transformasi menjadi kota yang modern. Pasangan damai mempunyai program Magelang Tumoto, program Ruat Magelang, dan program Magelang Bergaung untuk menjadikan Magelang sebagai kota modern dan berkelanjutan. Kawasan-kawasan strategis kami tata kembali menjadi lebih indah, menjadi lebih modern, seperti kawasan alun-alun, kawasan pecinan, Gunung Tidar, Kei Langgeng, dan lain sebagainya. Kota akan menjadi prioritas penataan, sentra kuliner akan ditata lokasinya. Demikian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Martun Won. Masih ada waktu, apakah sudah cukup? Cukup. Baik, terima kasih. Boleh sekarang kalau ingin memberikan apresiasi untuk kedua pasangan calon, silakan. Baik, terima kasih untuk para pasangan calon. Silakan untuk bisa duduk kembali. Silakan untuk bisa duduk kembali. Ya. Baik, silakan kalau ingin memberikan apresiasi, silakan. Oke, terima kasih dan kita akan teruskan. Cukup? Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Sudah cukup? Nanti kita berikan waktu lagi ya. Terima kasih. Pendukung pasangan yang masih memberikan apresiasi, terima kasih. Boleh dicukupkan. Baik, nanti kita akan teruskan debat terbuka pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Magelang tahun 2024 setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Masih di debat terbuka pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Magelang tahun 2024 dan kita masuk ke sesi yang kedua. Kami persilahkan para paslon untuk menempati podium yang telah disediakan. Silakan bisa menuju ke podium masing-masing. Di segmen kedua ini paslon akan menjawab pertanyaan yang telah dibuat oleh tim panelis dan masing-masing paslon lain akan diberi kesempatan untuk menanggapi. Dan tata caranya adalah calon wali kota akan mengambil kode huruf pertanyaan di fishbowl, kemudian ditunjukkan ke kamera dan hadirin moderator, kemudian moderator akan mengambil amplop pertanyaan sesuai huruf yang didapatkan. Pertanyaan akan dibacakan hanya satu kali saja oleh moderator dan tidak akan diulang. Mohon didengarkan dengan seksama. Baik hadirin, pemirsa dan pendengar, kesempatan pertama akan kami berikan kepada calon wali kota nomor urut 2 untuk mengambil kode huruf pertanyaan di fishbowl. Silakan. Silakan, berada di tengah, Bapak. Boleh dibuka, nanti akan ada huruf di sana dan boleh ditunjukkan ke kamera, ke hadirin dan juga ke moderator. Baik, mendapatkan kode huruf I. I.
terima kasih. Boleh kembali ke podium. Sementara saya mengambil amplop pertanyaan dengan kode huruf I. Masih tersegel? Ya, masih tersegel, bisa dilihat dan Saya kembali bantu kami mohon untuk membuka. izin untuk membuka segel dan saya akan membacakan pertanyaannya satu kali. Silakan didengarkan baik-baik. Dalam visi RPJPD Kota Magelang 2025-2045 disebutkan bahwa pembangunan Kota Magelang diarahkan untuk memperkuat sektor perdagangan dan jasa yang diharapkan menjadi sektor unggulan. Namun pada kenyataannya, kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap produk domestik regional bruto PDRB Kota Magelang saat ini masih belum optimal. Pertanyaannya adalah, menurut saudara paslon, apa yang menjadi penyebab sektor perdagangan dan jasa di Kota Magelang belum memberikan kontribusi yang optimal terhadap PDRB, dan apa saja langkah dan strategi yang akan ditempuh? Silakan untuk bisa menjawab, waktunya 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih atas pertanyaannya. Mengapa belum maksimal? Karena pemerintah tidak serius atau belum serius di sini. Ini, Mohon untuk kami mempunyai strategi untuk meningkatkan pendapatan domestik regional bruto. Tentunya kita harus membuka diri kepada investor yang dari luar. Itu sesuai dengan visi atau misi kami, menjadikan Kota Magelang sebagai kota perdagangan dan jasa. Kami akan open sekali terhadap investor. Kami akan mendampingi dari hulu sampai hilir pelaku-pelaku usaha ini untuk bisa meningkatkan pendapatannya. Tentunya di sini kita maunya sektor, banyak sekali sektor, banyak sekali potensi wisata, jasa wisata di sini, ada pendidikan, ada yang namanya jasa kesehatan. Semua akan kita tingkatkan. Untuk apa? Untuk mendatangkan PAD yang lebih banyak ke kota kita. Di sektor perdagangan, tentunya masyarakat Kota Magelang itu lebih dari 20.000 itu pelaku usaha kecil, pelaku usaha mikro dan menengah. Di sini kami akan mendampingi hulu sampai hilir supaya dia mendapatkan fasilitas yang baik dari pemerintah. Tentunya dari segi permodalan, dari segi pelatihan, produksinya sampai pemasaran online maupun offline. Kami akan hadir di situ. Kami akan serius supaya masyarakat menjadi sejahtera dan makmur. Terima kasih. Baik. Masih ada waktu. Apakah Terima sudah kasih. cukup? Sudah cukup? Sudah Baik. cukup. Waktu Dan kami berikutnya, hentikan. ya mohon tenang terlebih dahulu. Nanti kita berikan waktu untuk memberikan apresiasi. Setuju ya? Berikutnya kami berikan kesempatan, persilahkan untuk calon wali kota nomor 1 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ya, tadi jawaban dari Pak Gamar mengetahui bahwa dengan kondisi Magelang yang kecil, hanya seperti ndok ceplok, apa yang mau ditingkatkan dari perdagangan dan jasa? Harus memakai dengan informasi, dengan teknologi, tidak bisa biasa. Dan saya harapkan bahwa untuk meningkatkan PAD itu khususnya adalah hanya rumah sakit yang terbesar. Dan inilah kita harapkan nanti rumah sakit umum di Magelang dilengkapi dengan peralatan yang canggih sehingga bisa melayani semua penduduk di sekitar Kota Magelang. Terima kasih. Masih ada waktu? Sudah cukup atau mau ditambahkan? Silakan. Cukup ya. Cukup, baik, terima kasih. Dan berikutnya kembali, saya persilahkan calon wali kota nomor 2 untuk merespon tanggapan. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara.
Makanya Pak, di sini pemimpin butuh kreativitas yang tinggi, inovasi yang tinggi. Supaya apa? Supaya pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat meningkat, supaya PAD kita meningkat. Kalau kita berpangku tangan, saya sudah mengatakan pada debat kemarin, jangan kita menyerah, pasti ada jalan. Kota kita kecil tapi banyak potensinya. Sumber daya manusianya harus ditingkatkan, kualitasnya. Mengapa? Kita percaya dengan putra-putra daerah. Contoh ini contoh kecil. Kita punya Kei Langgeng. Coba bayangkan, Kei Langgeng harus betul-betul kita kelola dengan baik. Direkturnya kalau bisa yang mempunyai kompetensi. Jangan seorang dokter dijadikan direktur apa itu. Ini saya mohon ini kita terbuka. Biar masyarakat tahu, supaya apa? Supaya kita transparan dan kita bisa maju. Waktunya habis, terima kasih. Terima kasih. Mohon Baik, tenang. kami mohon untuk tenang. Baik, terima kasih. Mohon untuk tenang, kami lanjutkan kembali. Kesempatan kedua kami berikan kepada calon wali kota nomor 1 untuk mengambil kode huruf pertanyaan di fishbowl. Silakan. Boleh mengambil satu, kemudian dibuka. Ada huruf di sana, boleh diperlihatkan ke moderator, ke hadirin, dan juga ke kamera. Dan huruf ini nantinya akan menuju ke soal yang ada di sebelah sana. Mendapatkan kode huruf E. Huruf E. Terima kasih Terima Bapak. kasih, silakan Bapak bisa kembali. Sementara saya akan mengambil amplop soal dengan kode huruf E. Bapak Ibu dapat saksikan masih tersegel. Selanjutnya saya akan membuka amplop berisikan pertanyaan dan Aris akan membacakannya. Silakan. Akan dibacakan satu kali, jadi silahkan diperhatikan dan didengarkan baik-baik. Salah satu program strategis dalam Kabinet Merah Putih adalah penguatan ekonomi nasional yang meliputi ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pangan lokal, pengembangan sektor pertanian, serta diversifikasi produk pertanian. Selain itu terdapat pula upaya untuk meningkatkan sektor industri dengan memperbanyak kawasan industri dan mempercepat pembangunan infrastruktur, serta penciptaan lapangan kerja guna mengurangi angka pengangguran. Kota Magelang dengan keterbatasan lahan untuk pengembangan sektor pertanian tentunya menghadapi tantangan dalam menjaga ketahanan pangan. Sebagai sebuah kota yang tengah bertransformasi menuju modernisasi, sudah seharusnya kota ini memiliki sistem ketahanan pangan yang terintegrasi dengan baik. Pertanyaannya, berdasarkan pandangan saudara paslon, langkah strategi apa yang perlu diambil untuk mewujudkan Magelang sebagai kota modern dengan ketahanan pangan yang kokoh? Silakan, waktu 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Kita tahu bahwa Magelang ini kota kecil dengan sumber daya alam sangat sedikit. Sehingga kita harus meningkatkan sumber daya manusianya. Untuk meningkatkan pertanian, otomatis kita harus merangkul daerah-daerah sekitar kota Magelang, yaitu Temanggung, Wonosobo, dan Purworejo. Dari sanalah kita mengambil dan nanti kita olah dan kita kembalikan ke pasar sehingga harganya akan semakin meningkat. Yang kedua, di penduduk, kita adakan punya program namanya Magelang Cantik, di mana setiap penduduk mengusahakan untuk urbanisasi ataupun untuk melakukan tanaman-tanaman yang mudah dan mudah dipanen. Itu yang kita akan segera lakukan. Dan yang penting Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, memang kita tidak punya namanya kawasan industri. Kota kita ini kecil, hanya ada 18,5 km. Apa yang akan kita buat? Dan yang kedua, hanya satu-satunya mengambil daerah dari aglomerasi Gelanggang Manggung, di mana daerah-daerah itu adalah memang pusat permakanan dan pusat untuk pertanian. Terima kasih.
Masih ada waktu? Dan yang utamanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita menggunakan teknologi bagaimana meramu produk-produk dari luar untuk dipasarkan kembali dengan hasil yang berbeda. Untuk meningkatkan nilai dari barang yang kita akan jual. Itulah kita yang bisa, karena keterbatasan dari luas dari Kota Magelang tersendiri. Terima kasih. Masih ada waktu? Sudah cukup? Baik, sudah cukup, dan berikutnya kami persilahkan untuk calon wali kota nomor 2 untuk menanggapi. Waktu 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Saya optimis, Pak. Saya optimis kita bisa lebih baik. Contohnya gini, Pak. Untuk meningkatkan hasil pertanian, kota kita ini keterbatasan lahan, betul. Tapi kita punya cara, Pak. Sekarang ada namanya teknologi hidroponik. Nah, itu kan bisa, Pak. Itu bisa. Itu membantu, gitu. Satu. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan dasar manusia atau masyarakat harus. Mengapa? Contoh seperti air, Pak. Air ini merupakan kebutuhan dasar daripada manusia di Kota Magelang terutama khususnya. Ini PDAM aja macet, Pak. Ini benar, Pak. Dia tidak 24 jam, 24 hours tidak terpenuhi di sini. Ini betul, ini harus segera kita perbaiki supaya kebutuhan dasar daripada masyarakat Kota Magelang terpenuhi. Terima kasih. Terima kasih. Mohon tenang untuk pendukung, dan berikutnya kami persilahkan calon wali kota nomor 1 untuk merespon. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ya, kita menyadari warga Magelang itu bukan petani. Kita harus menyadari warga Kota Magelang ini ada pelajar. Untuk itu memang butuh waktu, makanya kami membuat program namanya pemberdayaan. Di mana warga kita ajari awal sampai nanti akhir, dan itu harus dilatih. Tidak bisa cepat untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Kita yang cepat bagaimana? Ya tadi memakai yaitu daerah-daerah sekitar Kota Magelang. Dan kembali tentang Taman Kiai Langgeng, kita itu perlu revitalisasi, butuh waktu yang panjang, tidak cepat. Apalagi nek PDAM airnya berhenti, itu kita sudah siapkan. Sejak dulu air juga seperti itu, kembali lagi. Dan kembali lagi tentang namanya direktur, semua itu ada namanya step untuk penerimaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Dan silakan kalau ingin memberikan tepuk tangan, silakan boleh tepuk tangan. Kedua paslon kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Silakan bisa kembali. Baik, sudah cukup Bapak dan Ibu, terima kasih. Ya. Sudah cukup ya. Ya, itu tadi sesi calon wali kota menjawab dan menanggapi pertanyaan yang telah dibuat oleh tim panelis. Kami akan jeda sejenak dan kita akan memasuki sesi berikutnya, yaitu pendalaman visi, misi, dan program kerja. Tetap di debat terbuka pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Magelang tahun 2024. Masih di debat terbuka pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Magelang tahun 2024. Sesi kali ini adalah pendalaman visi misi dan juga program kerja pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Magelang tahun 2024. Untuk itu kami persilahkan para paslon untuk bisa kembali ke podium. Kali ini kita akan menyaksikan para calon wakil wali kota untuk menjawab pertanyaan yang telah dibuat oleh tim panelis, dan masing-masing paslon lain akan diberi kesempatan untuk menanggapi. Tata caranya adalah calon wakil wali kota akan mengambil kode huruf pertanyaan di dalam fishbowl. Kemudian ditunjukkan ke kamera, ke hadirin, dan ke moderator. Pertanyaan akan dibacakan 1 kali oleh moderator dan tidak akan diulang. Mohon bisa didengarkan dengan seksama. Berikutnya kesempatan pertama akan kami berikan kepada calon wakil wali kota nomor urut 1 untuk mengambil kode huruf pertanyaan di fishbowl. Kami silakan. Bisa mengambil 1, untuk selanjutnya silahkan dibuka dan ditunjukkan kepada kamera, hadirin, dan juga pemirsa di rumah. Ada kode huruf
di dalamnya. Dengan kode huruf C. C. Terima kasih. Baik. Silakan kembali ke podium. Baik, saya akan mengambil amplop pertanyaan dengan kode huruf C. Anda saksikan masih tersegel. Untuk Ya. selanjutnya saya akan membuka dan sekaligus membacakannya. Mohon untuk dapat diperhatikan dengan seksama karena saya akan membaca hanya satu kali saja. Salah satu indikator ketercapaian SDGs atau Sustainable Development Goals ke-11 adalah persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Angka migrasi ke Kota Magelang cenderung semakin meningkat karena berbagai daya tarik untuk tinggal di kota ini. Pertanyaannya, bagaimana strategi saudara paslon untuk mewujudkan Kota Magelang yang berkeadilan dalam tata guna lahan bagi kepentingan umum, kelayakan hunian bagi masyarakat, maupun kepentingan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan? Baik, untuk calon wakil wali kota nomor urut 1, kami persilakan untuk dapat menjawab pertanyaan. Waktu 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Kami memang memprioritaskan untuk membuat rumah layak huni di Kota Magelang. Sehingga alhamdulillah dalam mengelola rumah susun, rumah khusus Kota Magelang sudah kami laksanakan mendapat penghargaan nomor 1 se-Indonesia. Sehingga mendapat hadiah dari Menteri PUPR 5 miliar dan ini sudah dilaksanakan pembangunannya di Kelurahan Kedung Sari. Memang insya Allah ke depannya juga akan ada bantuan untuk merehab rumah yang tidak layak huni biar menjadi layak huni. 1 rumah 25 juta rupiah. Insya Allah nanti akan meningkat. Bahkan kemarin kerjasama dengan Basnas dan Disperkim sudah melaksanakan rehabilitasi rumah tidak layak huni ini sejumlah 1.411 rumah yang sudah direhab dengan baik. Bahkan juga dari paguyuban pengusaha Tionghoa Indonesia di Magelang ini juga berperan serta untuk ikut andil dalamnya dalam merehab rumah-rumah yang tidak layak huni. Insya Allah ke depannya, insya Allah rumah-rumah ini akan ditata seindah mungkin dengan lingkungan yang bagus. Maka insya Allah Kota Magelang yang sekarang sebagai kota ternyaman 4 besar bisa naik peringkatnya. Dan indeks kebahagiaan pun tinggi di Kota Magelang ini dengan ada rumah-rumah yang bagus. Terima kasih. Masih ada waktu, apakah Cukup. akan dimanfaatkan? Cukup. Sudah cukup, waktu kami hentikan. Terima kasih, mohon untuk tetap tenang saudara sekalian. Selanjutnya kami persilahkan kepada calon wakil wali kota nomor urut 2 menanggapi waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara. Terima kasih. Damai mempunyai tagline membangun bersama, melayani sepenuh hati. Tadi yang diutarakan Bapak Mansun bahwa rumah susun yang dibangun 2 rumah susun tersebut sudah zamannya Bapak Wali yang dulu. Kami mempunyai program yaitu membangun 2 rumah susun yang sudah ada lahan dan insya Allah kami berusaha ke pusat untuk membangun rumah susun tersebut. Dan yang kedua, kami juga punya program untuk rehab 200 unit per tahun dengan dana 20 juta per unit. Terima kasih. Terima kasih, waktu habis. Mohon tetap tenang. Untuk selanjutnya kami persilahkan calon wakil wali kota nomor 1 untuk merespon tanggapan. Waktu Anda 1 menit ketika mulai berbicara. Terima kasih. Memang pemimpin yang baik itu adalah mikul dur mendem jeru. Maka yang dilaksanakan oleh pemimpin dulu kita lanjutkan, kita pelihara, memelihara lebih
penting juga dibanding membangun. Insya Allah kami juga membangun rumah susun itu dan rumah khusus. Ternyata ada bukti yang sudah dilaksanakan. Bisa dilihat di sebelah kampung Pulau Sari, Kelurahan Kedung Sari, sudah ada di sana. Mudah-mudahan ke depannya dengan adanya bantuan setiap rumah 50 juta rupiah, ini akan semakin banyak rumah-rumah yang memenuhi syarat dan rumah-rumah yang indah di lingkungan masing-masing. Dengan demikian jangan sampai terus membuat keputusan bahwa kami tidak bekerja. Kami kerja. Walaupun itu adalah meneruskan perjuangan pemimpin yang dulu, tetap dilanjutkan. Kita ada pembaruan, ada inovasi yang baru. Waktu habis, terima kasih. Mohon untuk tetap tenang, terima kasih. Baik, sudah cukup. Nanti kami berikan waktu untuk dapat memberikan dukungan. Baik, kami lanjutkan. Untuk kesempatan yang kedua, kali ini kami akan berikan kepada calon wakil wali kota nomor urut 2 untuk mengambil kode huruf pertanyaan di dalam fishbowl. Silakan, bisa diambil. Selanjutnya dibuka, kemudian ditunjukkan ke kamera hadirin pemirsa dan juga moderator. Baik, mendapatkan kode huruf B. Silakan kembali ke podium. Baik, untuk selanjutnya saya akan mengambil kode huruf B. Amplop ini masih tersegel seperti yang lainnya dan selanjutnya saya akan membuka sekaligus membacakannya. Saya akan membacakan hanya satu kali saja, mohon dapat disimak dengan seksama. Kota Magelang yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Magelang memiliki keunggulan besar berkat keberadaan kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN Borobudur. Banyak peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk meningkatkan kapasitas pelaku ekonomi kreatif dan pariwisata dalam mewujudkan Magelang sebagai kota modern. Pertanyaannya, apa langkah konkret yang akan saudara paslon tempuh untuk menangkap peluang ini, serta upaya yang dilakukan dalam memberdayakan para pelaku ekonomi kreatif dan pariwisata di Kota Magelang? Baik, silakan untuk dapat menjawab pertanyaan ini, waktunya 2 menit ketika Anda mulai berbicara. Terima kasih. Kami mempunyai program 1, meningkatkan perekonomian dan pariwisata yang berdaya saing. Kami juga mempunyai program Magelang Bergaung. Bergaung akan kami laksanakan dengan 1, rumah sakit tidar yang kita punyai akan kita buat rumah sakit, yaitu rumah sakit hospital tourism dan rumah sakit tanpa dinding atau hospital without wall. Dengan harapan nanti program-program dari pusat, yaitu program penyakit kanker, jantung, urologi, dan juga hemodialise akan menjadi rumah sakit unggulan, sehingga nantinya turis-turis yang berada di Kota Magelang juga bisa melihat, salah satunya adalah kegiatan di rumah sakit tidar. Untuk berhubungan dengan Borobudur, nanti kita juga akan berkomunikasi dengan dinas-dinas terkait, dinas pariwisata, dan juga dinas-dinas yang lain. Biar apa? Biar Magelang dikenal di seluruh nasional, dengan harapan Magelang menjadi kota yang modern dan Magelang menjadi kota yang dikunjungi oleh wisata-wisata baik dari nasional maupun wisata dari mancanegara. Terima kasih. Terima kasih. Mohon untuk tetap tenang. Terima kasih. Untuk selanjutnya kami persilahkan calon wakil wali kota nomor 1 untuk menanggapi jawaban dari calon wakil wali kota nomor 2. Waktu Anda 1 menit ketika mulai berbicara.
Terima kasih. Sudah kami laksanakan peningkatan kualitas pariwisata, juga event-event yang berkaitan dengan kepariwisataan, juga peningkatan UMKM. Nyatanya akhirnya pertumbuhan ekonomi di Kota Magelang itu meningkat di atas nasional dan Jawa Tengah. Karena nasional 5,05%, Jawa Tengah 4,98% dan Kota Magelang 5,77%. Maka di samping itu akan kita adakan pusat informasi pariwisata, ada pemandu-pemandu lokal pariwisata, dan ada Ramswati yang berintegrasi dari Kota Magelang dengan daerah sekitar tentang pariwisata dan lain-lainnya, yang semuanya itu mendukung pertumbuhan ekonomi di Kota Magelang. Ya, terima kasih. Sudah cukup, terima kasih. Mohon untuk tetap tenang, masih ada kesempatan selanjutnya. Kami persilahkan kepada calon wakil wali kota nomor urut 2 untuk merespon tanggapan. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih Mbah Kiai Mansur. Kami sudah keliling ke RT dan RW di seluruh Kota Magelang. Masih banyak yang saya lihat angka kemiskinan dan banyak yang menganggur. Itu fakta di lapangan. Kami akan berusaha dengan dana RT, RW yang RW 40 juta, kita gunakan untuk sahabat usaha sehingga angka pengangguran dan angka kemiskinan akan menurun. Yang selanjutnya, untuk Magelang Bergaung, kita akan mengadakan event-event olahraga baik nasional maupun internasional. Yang tidak kalah pentingnya adalah kesenian daerah yang ada di Kota Magelang harus kita lestarikan, biar budaya kita mendunia. Terima kasih. Sudah cukup, terima kasih, dan Anda boleh memberikan dukungan saat ini. Silakan berikan apresiasi kepada kedua pasangan calon. Baik, sudah cukup. Boleh kami lanjutkan kembali. Kami persilakan bisa kembali ke tempat duduk, silakan. Baik, cukup ya, terima kasih para pendukung. Dengan demikian, pendalaman visi dan misi serta program kerja para pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Magelang telah selesai dilaksanakan. Setelah jeda berikut, kita akan kembali untuk sesi tanya jawab pasangan calon. Tetap di debat terbuka pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Magelang tahun 2024. Anda masih bersama kami di debat terbuka pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Magelang tahun 2024. Kami undang lagi para pasangan calon wali kota untuk ke podium masing-masing. Dan di segmen 4 ini adalah sesi tanya jawab pasangan calon, di mana dalam setiap sesi akan diberikan kesempatan calon wali kota untuk bertanya, menjawab, dan menanggapi pertanyaan sesuai dengan tema debat kita malam hari ini, yaitu transformasi Kota Magelang menuju kota modern dan berkelanjutan. Pertanyaan harus jelas, tidak boleh menggunakan singkatan ataupun bahasa asing, dan pertanyaan tidak personal. Baik, untuk kami selanjutnya persilahkan ke podium. Kali ini kami persilahkan calon wali kota nomor urut 2 untuk bertanya kepada calon wali kota nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Saya ingin bertanya kepada pasangan calon nomor urut 01. Ciri daripada daerah atau kota yang maju, kebutuhan dasar daripada masyarakat kan harus terpenuhi dulu. Baru kita bicara bagaimana kota ini menjadi maju. Contoh, sekarang suplai air bersih di Kota Magelang ini sangat terganggu. Kadang ngalir, kadang enggak. Bagaimana pasangan urut nomor 1 untuk menangani itu. Yang kedua, pengelolaan BUMD yang notabene menambah PAD yang sekarang seperti Taman Kai Langgeng, ada di situ Bank Magelang dan lain sebagainya. Bagaimana itu berpotensi untuk menambah PAD kita
Terima kasih. Masih ada waktu, sudah cukup? Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih. Dan berikutnya kami persilahkan calon wali kota nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih Mas Damar. Pertanyaan kota maju memang kebutuhan masalah air, listrik, semua itu terpenuhi. Tapi bukan itu yang saya tahu. Kota maju itu salah satunya adalah jumlah orang yang mau menghasilkan atau jumlah pengusaha yang ada di tiap RT harus lebih dari 4 orang. Kalau itu belum tercapai tidak bisa, walaupun mungkin air, kemudian rumah tinggal, nggak bisa. Kemandirian itu penting, kemandirian dalam ekonomi harus tercapai. Pasti kota Magelang akan menjadi kota yang maju. Kemudian yang kedua, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, memang untuk menjadi kota maju ini, kota harus direvitalisasi. Kita tahu memang pembangunan yang dilakukan pemimpin sebelumnya sudah luar biasa. Namun dibutuhkan revitalisasi bangunan yang dimana kita juga akan mencegah untuk mitigasi supaya tidak terjadi bencana alam. Yang kedua, Bapak-bapak, Ibu-ibu, memang masalah PDAM itu memang adalah PR buat kita semua. Kenapa? Memang tidak mudah karena kita ini lokasinya kecil dan sekarang PDAM itu airnya juga dipakai untuk orang lain juga di kota sebelahnya. Kemudian BUMD itu tidak mudah, semua ada aturannya. Semua warga kota Magelang silahkan mendaftar dan nanti melalui tes-tes akan kita lihat siapa yang memang punya syarat dan untuk masuk menjadi direktur ataupun pengelola dari BUMD. Semuanya transparan, semuanya terbuka, semuanya akuntabel dan semuanya bisa dilihat, semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Masih ada waktu, apakah mau menambahkan? Dan kembali lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita tahu bahwa kemajuan ekonomi di Kota Magelang sudah meningkat. Dari 3,2 menjadi 5,7. Itu sebuah bukti, Bapak. Oke, waktu habis. Terima kasih. Dan silakan calon wali kota nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Perlu kita luruskan, Pak. Konsep pembangunan sebuah kawasan atau kota untuk menjadi maju, bertransformasi untuk menjadi maju, itu perlu kita luruskan, Pak. Apa artinya? Transformasi itu berubah ke arah yang lebih baik. Kebutuhan dasar, mengapa saya bilang kebutuhan dasar? Kita nggak usah bilang yang macam-macam sebelum kebutuhan dasar daripada masyarakatnya itu terpenuhi. Masalah air, saya prihatin dengan kota Magelang ini. Air menjadi suatu kendala ketika itu. Untuk itu apa? Saya mempunyai data. Untuk kemarin Pak 2002 laba daripada PDAM itu di angka 3,9 miliar. Sekarang tinggal 868 kemarin 2003. Artinya apa? PAD kita turun di situ yang dirugikan masyarakat. Untuk itu ke depan mungkin ada semacam audit dan lain sebagainya supaya ini lurus dan transparan di sini. Untuk itu kami mohon waktunya habis. Terima kasih. Dan mohon tenang semuanya sesuai kesepakatan tadi. Terima kasih. Dan kembali untuk calon wali kota nomor urut 1 silakan untuk bisa merespon. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Mungkin Mas Damar tidak melihat semua data. Penghasil PAD di Kota Magelang yang terbesar adalah rumah sakit. Penghasilannya adalah 260 miliar. Itu nyata. Sedangkan yang lain di bawah itu. Kita ini harus melihat semuanya, jangan hantem kromo. Dan kembali lagi kita memang akan mendorong rumah sakit kita menjadi rumah sakit yang terpercaya dan yang terbaik. Dengan apa? Dengan peralatan yang canggih, dengan dokter-dokter yang hebat. Sebelah Anda kan juga mantan direktur rumah sakit kan. Mohon tenang. Dan saya selaku wali kota membuka semua para dokter Kota Magelang boleh masuk. Apalagi istilahnya yang punya pengetahuan lebih tinggi. Karena apa? Dengan pengetahuan yang lebih tinggi akan membuat Magelang semakin dipercaya oleh masyarakat dan masyarakat sekitarnya. Terima kasih. Terima kasih. Mohon untuk tetap tenang Bapak Ibu. Mohon untuk tetap tenang supaya dapat terdengar dengan jelas karena saat ini kita sedang live.
Baik, kesempatan berikutnya kami persilahkan calon wali kota nomor urut 1 untuk bertanya kepada calon wali kota nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda mulai berbicara. Ya, terima kasih. Saya itu sangat tertarik dengan program-program yang diajukan oleh Paslon Mas Damar dan Mas Harso. Tapi saya kok melihat ada sebuah kesamaan gitu. Mungkin bisa menjelaskan kok bisa seperti itu. Apa memang tertarik dengan program kami gitu loh. Ya, gitu. Dan menurut saya Bapak-bapak, program kami ini adalah program original. Original yang pertama kali di Kota Magelang. Dan saya ingin tahu bagaimana Anda menerapkan, apalagi Anda mengharapkan bahwa gampang dan gampang tidak ribet. Silahkan dijelaskan. Masih ada waktu. Terima kasih. Yang kedua saya ingin tahu juga bagaimana membuat transportasi bisa gratis. Seperti apa sih? Saya sendiri sudah mengkaji hampir 3,5 tahun. Dan itu tinggal nanti finishingnya saja. Silahkan. Terima kasih, silakan untuk calon wali kota nomor urut 2 menjawab. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Makanya bedanya saya dengan 01 itu masalah konsep. Gitu. Konsep pada tataran pelaksanaan ini yang berbeda. Program yang baik pasti akan kita lanjutkan, yang baik. Tapi tentunya dalam tataran pelaksanaan itu harus jelas. Contoh, mohon maaf Pak, program 30 juta. Program 30 juta yang sudah digedok anggarannya, ini tentunya pemerintah harus hadir mengawasi outputnya seperti apa. Karena apa? Yang masalah, kalau terjadi silva di sini 30 juta dia tidak sampai 30 juta. Contoh 25, contoh 15. Ini akan terjadi silva dan balik ke negara. Artinya yang dirugikan masyarakat, daya serap tidak bisa maksimal. Nah di sini nih Pak, ini yang menjadi saya membuat semacam program yang tidak ribet tadi itu. Ngerti nggih? Pemerintah akan hadir dan mengawasi segala program pasti ke masyarakat. Pemastian itu. Contoh, program 50 juta di RT, ini tentunya kita akan mengadakan musyawarah tingkat RT untuk menentukan program apa yang harus dilakukan. Bedanya apa bedanya? Bedanya di tataran pelaksanaan. Kita tidak menggunakan Pokmas di situ. Kita menggunakan OPD terkait untuk membackup di situ. Artinya apa? Kita tidak akan membebani warga sampai kena urusan hukum. Saya tidak mau. Saya akan di depan. Saya sebagai pemimpin akan di depan bertanggung jawab atas apa yang waktunya dilakukan. Habis. Terima kasih jawabannya. Mohon tenang Bapak Ibu hadirin sesuai kesepakatan tadi. Dan saya yakin semuanya sudah menyetujui begitu ya. Berikutnya silahkan untuk calon wali kota nomor 1 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Jadi memang paslon nomor 2 belum paham bagaimana mengelola tentang dana pemberdayaan masyarakat. Kita harus pakai swaklola tipe 4, kadang-kala kita pakai swaklola tipe 1. Kalau langsung diberikan RT, semua tidak bisa. OPD, akhirnya apa? Semua tidak melakukan, karena apa? Itu sudah biasa dilakukan di Musrenbang. Kalau ini khusus memang, yang melakukan adalah namanya Pokmas, kelompok masyarakat yang di situ ada perencana, ada pelaksana, dan ada yang mengawasi. Semua yang melakukan adalah masyarakat, pemerintah hanya sebagai pendamping, sebagai untuk istilahnya mengawasi juga mempertanggungjawabkan. Tapi kita melihat bahwa masyarakat kita beri kekuasaan untuk merencanakan namanya melalui RKM. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu. Masih ada jadi waktu? memang belum paham, jadi belum paham banget ini tentang itu. Oke, sudah cukup. Terima kasih. Ya kami mohon tenang sekali lagi Bapak Ibu hadirin dan silakan calon wali kota nomor 2 kembali merespon. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Justru program sebelah ini merepotkan Pak. Ini Pak, saya tidak akan membuat repot masyarakat.
Di situ Pak, masyarakat cukup menerima manfaat di sini. Jangan libatkan masalah SPJ dan lain sebagainya. Itu bukan bagian dia Pak. Kan seperti itu. Saya pengen masyarakat clear menerima manfaat dari semua program itu. Gitu Pak. Artinya apa? Tataran pelaksanaan ini harus betul-betul clear and clean. Setiap rupiah yang disampaikan dalam program harus dipertanggungjawabkan, harus bisa dipertanggungjawabkan. Justru di sini Pak bedanya. Kita tidak pengen ribet gitu. Hadirnya pemerintah ke tengah masyarakat membawa rasa nyaman. Waktunya ke tengah habis, masyarakat. terima kasih untuk responnya. Baik, silakan kalau ingin memberikan tepuk tangan, silakan Bapak Ibu hadirin. Silakan Anda memberikan apresiasi kepada kedua pasangan calon. Terima kasih para paslon, boleh kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Baik, demikian tadi sesi tanya jawab calon wali kota Magelang tahun 2024. Setelah iklan layanan masyarakat berikut ini, kita akan kembali untuk melanjutkan sesi tanya jawab calon wakil wali kota Magelang. Tetap di debat terbuka pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Magelang tahun 2024. Kembali lagi bersama kami di debat terbuka pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Magelang tahun 2024. Kami undang lagi untuk para pasangan calon wakil wali kota untuk ke podium masing-masing, silakan. Dan di segmen 5 ini adalah sesi tanya jawab pasangan calon, di mana dalam setiap sesi akan diberikan kesempatan calon wakil wali kota untuk bertanya, menjawab, menanggapi, dan merespon pertanyaan sesuai dengan tema debat malam hari ini, yaitu transformasi kota Magelang menuju kota modern dan berkelanjutan. Pertanyaan harus jelas, tidak boleh menggunakan singkatan ataupun bahasa asing, dan pertanyaan tidak menyerang personal. Baik, kita akan mulai dari calon wakil wali kota nomor urut 1. Untuk bertanya kepada calon wakil wali kota nomor urut 2. Waktu Anda bertanya 1 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Bapak Dr. Sri Suharso, setelah saya mencermati juga membaca visi dan misi Bapak, saya kok belum menemukan program spesifik, yaitu program yang mendukung adanya transformasi kota Magelang sebagai kota modern. Betul, saya sudah membaca betul. Sekarang pertanyaannya begini, program apa saja yang akan Bapak jalankan untuk mewujudkan Magelang sebagai kota modern, baik dalam tata kelola pemerintahan, tata kelola pembangunan, dan tata kelola kemasyarakatan. Terima kasih. Sudah cukup? Cukup. Baik, terima kasih. Waktu kami hentikan. Untuk selanjutnya, calon wakil wali kota nomor urut 2 akan menjawab pertanyaan tersebut. Waktu Anda 2 menit, dimulai ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Terima kasih Bapak Mansur. Transformasi ke arah kota modern itu dengan harapan masyarakat yang ada di kota itu atau di kota Magelang lebih baik. Juga warga masyarakat yang bekerja di kota Magelang akan lebih baik. Kami mempunyai program untuk menjadikan kota Magelang menjadi modern dari segi kesehatan, pendidikan, infrastruktur, budaya, sejarah, dan juga tidak kalah pentingnya yaitu mengenai wisata. Kami khusus bidang kesehatan mempunyai program yang modern. Yang pertama, kami akan ada alat kesehatan yang modern, namanya Alkes Pintar. Alkes Pintar nanti diharapkan masyarakat punya alat itu, apabila ada penyakit
yang diderita bisa terkonek dengan data yang ada di comment center. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya sebutkan masyarakat yang ada di kota lebih nyaman atau lebih menikmati modern. Kami juga akan membuat puskesmas pelayanan sore hari, rumah sakit juga pelayanan sore hari. Dengan harapan apa? Masyarakat bisa lebih bekerja dengan baik pagi hari, kalau berobat bisa sore hari. Itu nanti akan kami tambah tenaga, baik dokter, perawat, dan juga tenaga lain yang punya KTP Kota Magelang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon untuk tetap tenang. Kali ini silakan calon wakil wali kota nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban. Dan waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Untuk kami, transformasi Magelang sebagai kota modern, saya tulis yang pertama dalam visi, mewujudkan Magelang sebagai kota modern, berdaya, dan sejahtera, disingkat moderat. Dan ada misinya 3 hal, yaitu smart city, juga kota pintar yang kedua, yang ketiga adalah kota modern itu sendiri. Maka dalam hal ini insya Allah, karena ternyata sudah kami lakukan kemarin di bidang pemerintahan, Kota Magelang dengan SPBE yang bagus, sehingga pengawasan pemerintahan ini kemarin dapat penghargaan nomor 1 Jawa Tengah di bidang kepengawasan. Juga pelayanan publik nomor 1 di bidang pembangunan dan masyarakatan. Semuanya teruji dan terukur dan sudah dilaksanakan. Oleh karena itu, terima insya Allah, kasih, waktu sudah baik. habis. Terima kasih. Untuk selanjutnya, calon wakil wali kota nomor urut 2, silakan merespon tanggapan. Terima kasih Pak Yai. Mohon maaf, waktu Anda 1 menit ketika mulai berbicara, silakan. Terima kasih Bapak Mansur. Yang kita lihat di masyarakat berbeda. Dari pendidikan sendiri juga masih ada anak yang tidak mau sekolah. Ini karena apa? Karena mungkin faktor anak sendiri atau mungkin faktor kemiskinan orang tua. Juga yang kami lihat juga masih banyak kemiskinan, belum sejahteranya masyarakat di Kota Magelang. Juga kami juga melihat bahwa rumah sakit juga antriannya sampai sekarang ini masih banyak, terutama di IGD. Padahal tadi Pak Wali dulu maksudnya Pak Aziz sudah mengutarakan ada dana 265M, tapi belum membangun IGD yang representatif untuk masyarakat Kota Magelang. Nah, dana tersebut sementara ini untuk apa? Terima kasih. Baik, hadirin pemirsa, untuk selanjutnya kami akan berikan kesempatan kedua. Kami persilakan calon wakil wali kota nomor urut 2 untuk bertanya kepada calon wakil wali kota nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara, silakan. Terima kasih Bapak Mansur. Panjenengan sudah menjabat wakil wali kota kemarin dan saya akan bertanya. Kita ketahui bersama bahwa negara yang miskin pola penyakitnya ke arah penyakit yang menular. Untuk negara maju pola penyakitnya ke arah penyakit yang tidak menular seperti kanker, jantung, stroke, dan urologi. Bagaimana langkah-langkah konkret yang dilaksanakan untuk penanganan penyakit di Kota Magelang yang akan menjadi kota modern selama 5 tahun ini? Mengingat apa? Rumah sakit selama 4 tahun ini tidak ada pembangunan yang signifikan, juga alat-alat yang modern tinggalan zaman saya semua dulu. Terima kasih. Apakah sudah cukup? Sudah cukup. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, silakan calon wakil wali kota nomor urut 1 untuk menjawab dan waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Untuk mengatasi dan mencegah penyakit menular bagi kalangan bawah atau yang miskin,
Sebenarnya sudah dilaksanakan, puskesmas sudah gerak cepat. Saya menghargai kerja puskesmas. Sampai-sampai puskesmas Kecamatan Magelang Selatan itu adalah pelayanan publiknya nomor 1 se-Indonesia. Home care-nya berjalan. Jemput sakit, antar sehat berjalan. Semuanya berjalan dan ada bukti nyata. Sampai-sampai sebenarnya di bidang kesehatan ini UHC-nya sudah melebihi 100%. Dengan KTP memeriksakan di rumah sakit puskesmas gratis. Dan ini nyata, tidak omon-omon. Sehingga tentu saja kebahagiaan hidup di Kota Magelang meningkat. Indeks bahagianya hidup meningkat hampir 80%. Pengangguran di kota mana saja di dunia mesti ada, kemiskinan mesti ada, namun Kota Magelang menurun. Sebab apa? Kemiskinan itu terendah, termasuk kategori rendah 5,94%. Pengangguran terbuka 5,32%. Ini bukti nyata yang sudah dilaksanakan di bawah nasional dan Jawa Tengah. Oleh karena itu harapannya semoga kedepannya Magelang jadi tambah lebih baik. Asal kita ikhlas mengabdikan diri khidmat untuk warga Kota Magelang. Terima kasih. Masih ada waktu, apakah akan dimanfaatkan? Sudah cukup? Terima kasih, waktu kami hentikan. Untuk selanjutnya, silakan calon wakil wali kota nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Mbah Mansur, yang saya tanyakan itu penyakit modern, bukan penyakit menular. Menular untuk negara-negara yang berkembang. Saya tanyanya penyakit modern, jadi penyakit yang kanker, jantung, urologi, dan juga penyakit modern. Tadi jawabnya berhubungan dengan preventif promotif di puskesmas. Nah, kami 5 tahun ke depan akan mengutamakan penyakit-penyakit ini sesuai dengan program dari pusat, yaitu untuk kanker rumah sakit Tidar akan kami beri alat radiasi. Yang kedua, antrian hemodialisis selama ini berhari-hari akan kami buka layanan HD 100 unit. Dan tidak kalah pentingnya adalah akan kita laksanakan alat kesehatan pintar untuk Kota Magelang. Waktu habis, terima kasih. Untuk selanjutnya Oke, mohon untuk tetap tenang. Mohon Bapak, Ibu tetap hadirin. tenang. Silakan calon wakil wali kota nomor 1 kembali memberikan tanggapan. Waktu merespon tanggapan 1 menit ketika Anda mulai berbicara telah terhitung. Terima kasih. Perlu diketahui bahwa RSU di Tidar Kota Magelang ini adalah tipe B. Apa yang dikemukakan gagasan Pak Dr. Sugiharto ini adalah rumah sakit tipe A. Tentu saja nanti kalau tipe A bisa diambil oleh pusat. Kita mempertahankan tipe B biar bisa masuk sebagai PAD di Kota Magelang. Kalau tipe A repot ini, padahal butuh kita dana pembangunan dari BULD yang dimasuk di APBD. Dengan demikian memang kita harus memajukan RSU Tidar sebaik-baiknya sebagai pusat rumah sakit di antara sekitarnya atau sentral rumah sakit di Kota Magelang dan sekitarnya. Dengan demikian mari kita berdoa semoga tetap Kota Magelang ini semakin maju dengan kerja keras. Waktu habis. Terima kasih. Baik, saat ini silakan untuk kedua paslon untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Dan silakan untuk memberikan apresiasi dan dukungan kepada semua pasangan calon. Ya, demikian tadi sesi tanya jawab calon wakil wali kota Magelang tahun 2024. Setelah jeda berikut, kita akan kembali untuk melanjutkan sesi closing statement dari para paslon. Tetap bersama kami di debat terbuka pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Magelang tahun 2024. Bapak Ibu hadirin, pemirsa dan juga pendengar,
Kita kembali lagi di debat terbuka pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Magelang tahun 2024. Kita sudah masuk dalam sesi terakhir rangkaian debat pada malam hari ini. Dan di segmen terakhir ini kita akan mendengarkan pernyataan penutup dari kedua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Magelang tahun 2024. Nantinya waktu yang akan diberikan masing-masing selama 3 menit. Dimulai ketika para paslon berbicara. Dan terakhir kami minta kerjasamanya, mohon kepada para pendukung untuk tidak memprovokasi dan memastikan bahwa debat berjalan dengan lancar hingga usai. Baik, kalau begitu kami akan memberikan kesempatan terlebih dahulu kali ini untuk bisa memberikan closing statement atau pernyataan penutup bagi pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Magelang nomor urut 2. Sebelumnya kami persilakan untuk bisa kembali ke Podium tempat masing-masing. Silakan. Diawali dari pasangan nomor urut 2, waktunya 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaksanaan debat pemilihan calon wali kota dan wakil wali kota Magelang tahun 2024 sudah berjalan dengan lancar. Kami pasangan damai telah menyajikan visi misi dan program kami sebagai wujud janji politik untuk membangun kota Magelang dan masyarakatnya agar lebih baik. Transformasi adalah sebuah keniscayaan. Sejarah membuktikan bahwa kota Magelang mampu bertransformasi. Melalui visi misi dan program yang kami susun, kami siap mengawal dan mewujudkan Magelang menjadi kota modern. Misi menciptakan masyarakat bermartabat dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, diarahkan untuk melandasi transformasi sosial. Misi meningkatkan perekonomian dan pariwisata yang berdaya saing menjadi acuan dalam transformasi ekonomi. Dengan semangat membangun bersama melayani sepenuh hati, pasangan damai siap mewujudkan Magelang bertransformasi menjadi kota modern. Terima kasih kami haturkan kepada penyelenggara pemilu Kota Magelang 2024 yang telah bekerja keras guna mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada semua pihak yang telah menjamin pelaksanaan pemilu kada ini berjalan lancar. Juga kepada paslon 0 urut 1 yang telah menjadi mitra diskusi kami. Kami akan berkomitmen dan fokus membangun kota yang saya cintai ini. Selanjutnya, monggo Pak Sri. Teringat 3,5 tahun yang lalu saya baru mengenal Dr. Aziz yang datang ke rumah saya. Saya Dr. Sriharso sudah tinggal dan mengenal kota Magelang selama 35 tahun. Saat ini saya dan Mas Damar berkomitmen memajukan kota Magelang menjadi kota modern dari sektor ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kebudayaan, dan kesehatan. Mohon doa restu dan salam untuk keluarga di rumah serta seluruh masyarakat kota Magelang. Ingat, Rabu Pon 27 November 2024, coblos nomor 2, Damar Sriharso. Merdeka! Damar Sriharso menang! Damar Sriharso menang! Menang! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu? Sudah cukup? Oke. Terima kasih. Baik, dan berikutnya kami persilakan kali ini untuk pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Magelang nomor urut 1 untuk menyampaikan closing statement atau pernyataan penutup. Waktu 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih kami ucapkan pada semua pihak, KPU, Bawaslu, panelis, Forkombida, dan seluruh masyarakat kota Magelang yang menyaksikan debat kandidat malam ini. Kami, Dr. M. Nur Aziz dan Kiai Haji Mansur Sirait mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat kota Magelang
DPRD, OPD, dan seluruh pemangku kepentingan yang telah memberikan dukungan penuh dalam perjalanan kepemimpinan kami selama periode ini. Selama masa kepemimpinan kami sebelumnya telah membawa Kota Magelang menjadi maju, sehat, dan bahagia. Oleh karena itu, kami akan melanjutkan pembangunan Magelang dan visi baru Magelang Kota Modern, Berdaya, dan Sejahtera. Kami akan meningkatkan program rodanya Mas Bagio menjadi 50 juta per RT per tahun. Kami akan memberikan bantuan biaya kuliah kepada 1.000 mahasiswa yang kurang mampu sebesar 3,5 juta rupiah setiap semester. Kami akan memberikan bantuan perbaikan 100 rumah tidak layak huni sebesar 25 juta rupiah setiap tahun. Kami akan memberikan bantuan makanan bergizi gratis bagi warga tidak mampu. Kami akan meningkatkan bantuan permakanan untuk para lansia. Kami akan meningkatkan dana apresiasi untuk marbot dan pembina keagamaan. Kami berkomitmen menjadikan Magelang kota modern. Dengan pengalaman sebagai pemimpin dan bukti nyata dari kemajuan yang sudah kita raih, kami siap melanjutkan kerja keras ini. Kami akan terus memperjuangkan kesejahteraan, mengembangkan infrastruktur modern, dan mendukung pemberdayaan masyarakat dengan 7 program unggulan, yaitu Rodanya Mas Bagio, Magelang Pintar, Jemput Sakit Antar Sehat, Programis, Magelang Smart City, Magelang Kota Modern, dan Magelang Cantik. Terima kasih atas kepercayaan dan dukungan seluruh warga Kota Magelang. Selanjutnya, dengan rendah hati, kami berdua yang asli Magelang, lahir di Magelang, Pak Dr. Aziz Tuguran asli, saya Wates asli, mengenal Magelang sejak berpuluh-puluh tahun kemarin, sampai sekarang masih berada di Kota Magelang. Dengan mengharap ridho Allah Ta'ala, insya Allah jika Allah meridhoi dan masyarakat memberikan mandatnya untuk paslon nomor 1, Aziz dan Mansur, kami siap untuk melanjutkan dan menuntaskan pembangunan di Kota Magelang agar lebih baik lagi dan menjadi terdepan di Provinsi Jawa Tengah. Burung Garuda dan burung elang terbang tinggi di atas awan. Pastikan aman Kota Magelang. Magelang aman, maju masa depan. Pilih nomor 1, terbukti dan teruji. Lanjutkan. Terima kasih. Ahlul kalam. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman. Terima kasih, waktunya habis. Baik, luar biasa. Kita telah saksikan bersama-sama bagaimana pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2 telah memberikan yang terbaik bagi kemajuan Kota Magelang selama untuk 5 tahun ke depan. Kami begitu mengapresiasi dan terima kasih kepada para pendukung yang telah bekerja sama dan memberikan dukungan bagi kedua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Magelang dalam debat terbuka pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Magelang tahun 2024. Baik, semoga debat terbuka ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk Anda melangkah ke TPS menentukan pilihan. Siapa pemimpin Kota Magelang ke depan? Kami ingatkan untuk menggunakan hak pilih Anda pada Pilkada 2024. Hari Rabu 27 November 2024. Datang ke TPS masing-masing dan salurkan hak pilih Anda. Karena suara Anda menentukan masa depan Kota Magelang. Demikian rangkaian debat terbuka pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Magelang tahun 2024. Saya Aris Ardian. Saya Nia Karolin. Selamat malam dan sampai jumpa. Baik hadirin, kami persilakan Bapak Ibu untuk berdiri sejenak. Marilah kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri bersama-sama. Silahkan.